Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Edi Asyari dan rekan belajar pajak. Nah, bagi yang baru bergabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan di dalam video saya kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat ataupun melaporkan SPT tahunan dalam bentuk formulir 170S. Nah, di sini saya sudah membuka DJP online kepunyaan saya pribadi. Nah, di sini saya sudah masuk di menu DJP online ya. Di sini ada informasi di sini berisi kartu NPWP, kemudian di sini ada menu profil dan juga ada menu bayar, kemudian ada lapor, dan yang terakhir adalah menu layanan. Nah, kesempatan kali ini kita akan melaporkan SPT tahunan. Jadi kita klik di menu lapor. Nah, untuk pelaporan 170S di sini kita pilih menu yang e-filing. Kalau menu e-form itu digunakan untuk para pengusaha pekerja bebas seperti contohnya dokter ataupun yang mempunyai toko dan lain sebagainya yang menjalankan usaha di bidang pekerjaan bebas. Nah, langsung saja kita klik menu e-filing. Nah, disinilah tampilan menu e-filingnya. Dan di sini ada arsip SPT. Arsip SPT itu berisi tentang SPT tahunan lampau yang sudah kita laporkan dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita klik buat SPT untuk memulai membuat SPT tahunannya. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memilih apakah Anda melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Kita pilih tidak. Kalau iya berarti kita melakukan usaha pekerjaan bebas. Nah, di sini ada pilihan lagi, apakah Anda seorang suami atau istri yang melakukan pekerjaan perpajakan terpisah atau pisah harta. Nah, karena di sini saya tidak melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah, jadi kita pilih yang tidak. Nah, di sini juga selanjutnya kita ditanya juga apakah penghasilannya Anda kurang dari 60 juta ataupun lebih. Untuk selanjutnya kita kasih contoh yang untuk penghasilannya di atas 60 juta. Kita pilih yang tidak. Nah, di menu SPT yang 170 dalam bentuk S ini ada 3 jenis. Yang pertama itu yaitu dengan menggunakan bentuk formulir, kemudian dengan panduan. Kalau yang ketiga yaitu upload dengan SPT. Upload SPT itu maksudnya kita menggunakan aplikasi. Nah, kalau dulu kita bisa menggunakan aplikasi yaitu di sini letaknya. Kita bisa download di menu aplikasi perpajakan di sini. Ini yang SPT tahunan PPH 170 dan 170S. Di sini kita bisa download di sini untuk aplikasinya. Kalau sekarang kita sudah dialihkan menggunakan e-form seperti yang di video saya sebelumnya yaitu kita seperti yang di video saya sebelumnya. Nah, di sini kalau dengan upload SPT yaitu menggunakan aplikasi tadi, kemudian yang dengan bentuk formulir kita memasukkan bahwa kita sudah mengetahui semua isian yang ada di formulir. Kalau dengan panduan kita dipandu oleh sistem DJP. Nah, kalau dengan panduan di sini kita tidak bisa melewati isian yang di SPT. Kalau di dalam bentuk formulir kita bisa melewati isian yang akan kita isi. Kalau untuk pengisiannya lebih enak menggunakan formulir. Jadi kita bisa
sesuai kita mau mengisi mana yang terlebih dahulu. Kalau dengan panduan itu harus urut mulai dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya akan menggunakan dengan bentuk formulir. Kita klik. Nah, langsung kita masuk SPT 110 dalam bentuk S dengan formulir. Kita klik. Kemudian kita pilih tahun pajaknya 2022. Status SPT normal, pembetulan ke 0. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, untuk yang pertama bagian A, kita diwajibkan untuk mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, di sini bisa kita isi ataupun tidak. Kalau tidak mempunyai bukti potong yang bersifat final, bisa kita lewati. Kita lanjut ke daftar harta. Nah, untuk daftar harta, di sini kita diberi fasilitas yang pertama yaitu data kita seperti SPT tahun lalu. Kita klik SPT tahun lalu. Nah, di sini sudah muncul secara otomatis sesuai dengan SPT tahun lalu. Misalkan ada tambahan tahun 2022, kita bisa tambahkan di sini. Kita klik tambah. Kita pilih kode hartanya apa. Misalkan ini saya tambahi tanah dan bangunan untuk tempat tinggal. Nama harta, rumah tempat tinggal. Kemudian tahun perolehan 2022, harganya kita isi 200 juta. Simpan. Oh, harta tidak lengkap, harus ditambahi keterangan ya. Nah, keterangan diisi. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya kita lanjut ke daftar hutang. Kita klik. Hutang juga sama, bisa kita sinkronisasikan atau kita ambil dari SPT tahun lalu. Kita klik. Nah, di sini hutangnya ada sekian. Misalkan hutangnya sini sudah berkurang, kita bisa rubah. Misalnya tinggal 50, kita simpan. Kemudian yang satunya juga kita rubah. Tinggal 30, simpan. Kalau misalkan ada yang baru hutangnya, bisa kita klik tambah. Pilih kode hutangnya, kemudian nama pemberi hutang, misalkan BRI, alamat misalkan dari kota lain kita isi. Kemudian tahun peminjamannya berarti kan tahun 2022 karena kita mempunyai hutang baru. Kita isi saldo akhir hutangnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya ini untuk daftar harta dan utang sudah selesai. Lanjut kita ke daftar tanggungan. Kita klik. Tanggungan juga kita bisa dari SPT tahun lalu. Nah, ini daftar anggota keluarga, misalkan tambah anak, bisa kita klik tambah. Terus kemudian kita masukkan nama, NIK, hubungan keluarga, terus pekerjaannya apa, bisa kita simpan di sini. Karena belum tambah anak, kita klik batal aja. Kemudian kita klik selanjutnya untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang bersifat final.
Yang pertama bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lain ini. Kalau nggak ada, langsung kita penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya hibah, waris, dari anggota persatuan komanditer atau saham, atau dari asuransi atau beasiswa bagi belajar. Nah, kemudian kita lanjut ke bukti potong. Nah, bukti potong di sini bisa berasal dari kita di mana bekerja. Ini saya sudah mempunyai contoh bukti potong. Bukti potong yang pertama yaitu bukti potong formulir 1721 gabung A1. Ini diterbitkan oleh perusahaan swasta. Kalau perusahaan pemerintah, kita mendapatkan bukti potong dalam bentuk 1721 A2. Nah, ini contohnya. Ini A1, contohnya seperti ini A2. Nah, langsung kita isikan di sini. Untuk daftar bukti potongnya kita bisa klik tambah. Kemudian jenis pajaknya kita isi 21. Dan ini juga masih banyak kalau ada bukti potong lainnya. Ini saya isi yang PPh pasal 21 ya. Kemudian NPWP pemotong 1000. Nah, ini aja. Kemudian kita klik simpan. Ini sudah tersimpan untuk daftar bukti potongnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini untuk status perkawinan kita disuruh untuk mengisi kawin, status perpajakan suami istri, kakak, atau hidup berpisah, peserta, atau memilih terpilih. Di sini saya memilih kakak. Kemudian kita klik selanjutnya lanjut ke A, penghasilan neto. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Itu berasal dari bukti potong ini. Kita masukkan di sini. Akan 95 juta. Kemudian di sini bisa kita selanjutnya nomor 2 yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya bisa di sini. Kemudian penghasilan neto dari luar negeri bisa di sini. Kemudian untuk pengurangan zakat atau sumbangan itu letaknya di sini. Kalau sudah semua kita isi, kemudian kita lanjut ke B. Yang B itu ya adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Karena saya sudah menikah dan punya tanggungan 1 anak, kita pilih yang 1 sini. Nah, ini untuk PTKP-nya 63. Kemudian penghasilan kena pajak yaitu di sini otomatis besar 32 juta. Nah, 32 juta ini berasal dari yang penghasilan neto tadi 95 dikurangi 63 juta yaitu PTKP, hasilnya 32 juta. Kemudian lanjut ke C. Nah, disinilah PPh terutang yang harus kita bayarkan. Di sini PPh terutangnya sebesar 1.600.000. Kemudian ini ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Karena nggak ada, kita kosongi aja. Kemudian kita lanjut ke halaman D. Halaman D yaitu kredit pajak. Kredit pajak yang pertama yaitu PPh yang dipotong oleh pihak lain atau yang ditanggung pemerintah, atau kredit pajak dari luar negeri. Kemudian PPh yang selanjutnya yaitu PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu sebesar 100. Nah, yang 500 ini tadi yang kita isikan sebelumnya tadi yang di bukti potong. Kemudian kredit pajak selanjutnya yaitu PPh pasal 25 bisa kita isi di sini. PPh 25 itu kita bayarkan yang setiap bulan. Kemudian untuk jumlah kredit pajaknya
Ini kemudian lanjut ke E. Nah, di sini statusnya yaitu kurang bayar sebesar 1.100.000. Kemudian kita diwajibkan untuk membayar kekurangan pajaknya ini. Nah, di sini juga dikasih fasilitas apabila belum membuat kode billing itu bisa kita klik di sini, belum membuat kode billing, klik. Nah, di sini kodenya untuk SPT tahunan orang pribadi yaitu pasal 125 kemudian 200. Nah, tutup. Nah, kalau belum kita bisa langsung otomatis untuk membuat kode billing di sini. Langsung kita buat. Nah, ini sudah muncul kode billingnya. Ini jatuh tempo pembayarannya atau paling lambat kita bayarkan tanggal 16 bulan 3 tahun 2023. Kemudian lanjut ke halaman F. Ini untuk angsuran PPh 25 tahun berikutnya, yaitu ini bisa kita isi. Tadi kan kurang bayarnya 1.100.000, berarti 1.100.000 dibagi 12, hasilnya kita ambil kasarannya aja ya 100.000. Nah, ini lanjut ke pernyataan. Kemudian kita klik setuju. Nah, karena belum bayar, di sini kita tidak bisa melanjutkan, harus kita bayar dulu untuk SPT tahunannya. Kita tutup. Nah, kalau sudah kita bayar kurang bayarnya ini, langsung kita pilih yang sudah bayar. Nah, di sini bisa kita masukkan NTPN-nya. Ini. Nanti kalau kita sudah bayar di sini ya. Nah, demikian tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila yang suka dengan video saya kali ini silahkan like dan subscribe. Demikian tutorial kali ini. Bye bye.